Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Deva Karolia. Di sini saya akan menjawab tugas kebimbaan di minggu pertama. Pertanyaan pertama. Jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Konsep filosofi yang kita pahami dari kata bimba. Pada dasarnya pemikiran lahirnya kata bimba yaitu dari hidup setiap manusia, yang sebenarnya tujuan hidup manusia bukanlah kesuksesan, melainkan utama mencapai kebahagiaan. Nah, kata bimba itu sangat istimewa karena memiliki huruf kecil dan huruf besar. Karakteristik yang unik yaitu B menggunakan huruf kecil dan MBA menggunakan huruf besar serta M yang berwarna merah. Jadi bimba adalah sebuah proses membimbing minat belajar pada anak yang bertujuan agar anak memiliki karakter minat belajar sejak dini. Pertanyaan kedua. Jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungannya atau tujuan hidup utama dengan bimba. Bahagia itu kan tidak terwujud ya, dan hanya ada di dalam hati. Bahagia harus dirasakan oleh setiap manusia secepatnya dan selamanya. Hubungan antara tujuan hidup dengan bimba adalah menjadi seorang pembelajar yang selalu mempunyai kesadaran untuk memperbaiki diri atau berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidupnya lebih nyaman dan bahagia. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, jelaskan konsep beriman, berbuat baik dan belajar yang Anda pahami. Nah, kalau beriman itu adalah belajar tentang ilmu ketuhanan dan keimanan, percaya bahwa semua yang terjadi atas izin Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita selalu bersyukur serta hanya bergantung kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau berbuat baik itu adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap seseorang atau lingkungan ya. Nah, kalau belajar itu kegiatan yang menghubungkan suatu hal dengan hal-hal lain untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan keempat. Sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam hidup sehari-hari. Contoh beriman adalah menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, berserah diri dengan apapun yang terjadi, dan kita hanya bergantung kepada Tuhan gitu. Terus contoh berbuat baik adalah bersikap ramah, saling membantu, saling menolong di setiap orang membutuhkan, dan yang pastinya kita juga berkata santun. Nah, contoh belajar yaitu kita belajar tentang tugas dan tanggung jawab kita. Seperti itu. Nah, pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Apa saja 7 tahapan belajar dan bagaimana setiap tahap yang ada dalam 7 tahapan belajar? 7 tahapan belajar. Yang pertama itu tahu, yaitu bukan hanya sekedar pernah dengar, misalnya kata bimba. Paham, yaitu jika sudah mengerti lebih baik tentang suatu hal, misalnya memahami kata bimba dan metode yang diterapkan di bimba A-I-U-E-O. Mengaplikasikan, yaitu apa yang sudah dipahami tentang bimba bisa diterapkan minimal kepada orang lain yang terlebih dahulu, tapi pastinya diri sendiri. Yang keempat, menganalisa, yaitu apakah kita sudah sesuai antara ilmu bimba dengan apa yang sudah diterapkan.
Nah, yang kelima itu senantiasa, yaitu perpaduan antara menggabungkan dari yang kita dapatkan dengan apa yang sudah kita yakini dari ilmu Bimba, menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan sehingga akan timbul niat untuk berbuat sesuatu kebaikan dengan orang banyak. Nah, yang keenam itu pastinya evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya dengan standar Bimba yang semestinya jika belum sesuai maka harus belajar lagi dan lebih memahami kata Bimba gitu. Yang ketujuh adalah sosialisasi, yaitu pentingnya kita memahami dan meyakini bahwa Bimba dari teori dan menerapkan agar dapat mensosialisasikan Bimba kepada lingkungan terdekat dan juga masyarakat yang luas, seperti itu. Nah, yang keenam, jelaskan konsep paradigma Bimba yang Anda pahami. Paradigma Bimba itu adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan pemikiran konsep dasar mendidik anak ya. Terus kalau konsep dasar paradigma Bimba itu adalah membahagiakan semua yang terlibat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Maka anak-anak harus dibimbing minat belajarnya dan orang dewasa harus menjadi pembelajar. Maka prosesnya wajib dengan fun learning gitu. Terus yang ketujuh, sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Lalu menumbuhkan minat belajar pada anak seperti saat memberikan Ananda dengan cara metode Bimba, dengan cara membimbakan kepada anak. Di situ juga kita sambil belajar untuk diri sendiri, apakah sudah mengikuti metode Bimba atau belum, dan tidak lupa senantiasa memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir adalah jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan baca. Kalau membimbakan itu pastinya kita membimbing minat belajar dan baca pada anak, kita yang bertujuan pada prosesnya bukan pada hasilnya. Sedangkan mengajarkan itu kita hanya ingin hasil yang baik aja tanpa ada prosesnya untuk menumbuhkan minat belajar dan baca pada anak. Yang utama kalau mengajar itu pasti beda ya. Kalau membimbakan itu kan juga bimbingan minat belajar dan baca pada anak yang bertujuan pada prosesnya bukan hasilnya. Sedangkan kalau mengajarkan itu hanya ingin hasilnya tanpa tahu prosesnya gitu, yang akan menimbulkan memaksa pada anak gitu. Selebihnya jawaban dari saya di hari kebimbaan di minggu pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.